Ini yang sedang diuji. Ini yang lagi diuji karena ada video Kemenak ya, Syekh Gus Yakut ya. Beliau maksudnya menjaga ukhuwah wataniyah, cuma bahasa yang dipilih mungkin kurang pas sehingga menyinggung sebagian ukhuwah Islamiyah. Itu aja ya. Tenang Pak, besok saya ketemu dia Pak, nanti saya ngomongin Pak ya. Nanti kita obrolin pelan-pelan, ngopi bareng kita sama dia ntar ya. Kita ngomongin baik-baik. Saya tahu maksud Gus pasti baik, tapi mungkin bahasanya, maklum orang di pesantren itu biasa ngomong goblok, kocok, gonggong, itu biasa mereka ngomong begitu sebagai canda-candaan. Apalagi beliau punya komunitas yang emang orangnya seperti itu, biasa. Maka saya coba masuk ke dalam alam pikirannya. Ini maksud beliaunya apa sebenarnya? Maksudnya baik, menjaga ukhuwah wataniyah, biar kita azan orang nggak terganggu yang non muslim, gitu maksudnya. Benar nggak maksudnya? Maksudnya udah pas. Coba kalau orang gereja baca surat, baca haleluya, terganggu nggak? Oh kita kan mayoritas. Ya itu kalau kita mayoritas. Kalau kita minoritas, emang Indonesia semua wilayahnya mayoritas muslim. Bapak sudah pernah ke Manado belum? Baru turun dari pesawat langsung disambut oleh patung salib, Yesus yang ada salibnya. Ke Papua sama. Makanya jalan-jalan di muka bumi ya, jangan cuma ke Serang Jakarta doang. Di sana orang baca Mazmur, surat Mazmur itu kayak baca Yasinan pakai mic. Ini mau orang Indonesia ini suka rame-rame. Seharusnya, ini hemat saya Pak ya, di data di negeri mayoritas tidak masalah toa. Di negeri mayoritas serahkan disepakati. Gimana? Sepakat betul? Ya, seharusnya begitu aja. Dicari jalan tengah. Jangan kita yang mayoritas mengalah mulu daripada yang minoritas. Di negeri minoritas kita juga diinjek-injek kok. Maka jalan tengahnya begitu. Jangan dipukul rata. Mungkin beliau baru pulang dari Manado kali Pak. Dosen saya orang Belanda, namanya Dick juga, Dick van der Meij. Dick pakai D-I-C-K. Bukan Dick yang bahasa Inggris, bukan, ini Dick bahasa Londo. Dick van der Meij, Meij tulisannya, tapi bacanya orang Belanda itu kan J itu dibaca Y. Dick van der Meij. Dia bisa 9 bahasa dan bisa lebih dari 10 aksara. Tangannya bisa kiri kanan nulis. Nggak ada yang bisa Hana Caraga kan, Hono Coroko. Dia bisa Hana Coroko Sunda, Jawa, Sasak, Bali, 4. Dia juga bisa tulisan aksara Melayu, aksara Pegon, bisa semua. Bisa tulisan orang-orang India dan Persia. Ajib itu orang. Apa kata dia? Waktu kami penelitian di negeri minoritas, di situ banyak Kristiani, saya kaget, kok saya dengar orang pakai mic bukannya baca sholawat, sallallahu alaihi wasallam atau tadi ya Nabi salam alaika, Bang Dik tuh ciri khas itu ya, Arifin baru ya. Di sana haleluya yang dikencengin, gimana bacanya Bang Dik? Saya nggak bisa baca itu. Dia kaget, oh, kok di Indonesia begini ya? Dia selama hidup di Belanda, nggak ada di Belanda orang di gereja pakai toa, nggak ada. Masjid juga nggak pakai toa di sana. Gak usah jauh-jauh Pak, di Bintaro itu banyak komplek azannya cuma di dalam masjid. Sejauh-jauh biasa aja, sudah biasa mereka. Kecuali masjid yang di luar komplek, MRBJ namanya, Masjid Raya Bintaro Jaya ya. Nah, maka kita melihat ukhuwah ini, jangan sampai kemudian kata-kata itu merusak hubungan kita sesama kita. Dan jangan bawa organisasi dia kan orang NU. Antum kan kebanyakan Nahdliyin juga nih. Ya, jangan kait-kaitkan dengan hal tersebut. Ini sedang ada usaha menghancurkan ulama-ulama Ahlus Sunnah yang mempunyai organisasi Nahdliyin.
dari kemarin-kemarin. Kenapa? Karena NU sebelumnya pernah secara langsung tidak langsung berpolitik. Sekarang ini yang lagi dibenahi sepertinya. Makanya mereka sedang kembali ke khitbah, tidak berpolitik. Ya, kita doakan saja semoga itu berhasil. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini pandangan saya Bapak Ibu. Yang dimaksud dia itu ukhuwah watoniyah. Maksudnya Gus Yakut. Cuma sayang diksinya merusak ukhuwah Islam. Kata-katanya mungkin menyinggung kebanyakan orang Islam. Apalagi ini masih seger nih, 2019 baru berapa tahun nih? Baru 3 tahun kita lewati. Orang-orang masih luka hatinya karena kalah, ya, karena kalah dalam bertarung. Kan dia jadi menteri, berarti dia orang yang menang toh, ya, atau orang yang kalah terus dimenangkan. Nah, ada satu lagi tuh. Ukhuwah insaniyah ini tidak mandang agama dan negara. Misalnya di Filipina ada orang sakit, kena bencana, kita bantu. Di Myanmar, muslim nggak muslim kena, kita bantu. Karena musibah waktu turun nggak nanyain agama. Jadi ketika gempa itu, gempanya nggak nanya kamu muslim nggak, gitu. Nggak nanya Pak. Nanya dulu nggak musibah datang. Maka kita sebagai manusia bantu orang jangan nanya agamanya dulu, itu nggak benar. Itu nggak benar, ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan orang-orang yang berhak dapat sedekah, innamas sadaqat lil fuqara, di tengahnya wal muallafati qulubu, ya, wal muallafati, orang-orang yang ditaklifkan kulubnya, kolbunya, nggak disebutkan muslim. Orang-orang yang dianggap, yang diharapkan tersentuh kolbunya, itu disebut muallaf. Maka saya nggak menyebut Deddy Corbuzier muallaf kan, orang dari Islam 2-3 tahun lalu, kok masih ngaku mualaf? Enggak, kamu bukan mualaf, kamu muslim. Gitu. Bang Rik kapan mulai Islam? Lahir. Udah dihembuskan. Ngeri kali. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat bukan Allah. Jadi itu yang disebut ukhuwah Islamiyah, sama yang bersyahadat, watoniyah sesama sebangsa, insaniyah nggak memandang bangsa dan agama, suku nggak dipandang, ya. Ukhuwah insaniyah, jangankan di sini, di Amerika aja rusak. Di Amerika rasisnya tinggi, angka rasis tertinggi di dunia, salah satunya Amerika. Di sana kulit hitam, atau yang bukan hanya kulit hitam, orang Amerika Latin tuh cakep-cakep, dibenci, apalagi puncaknya di zaman Donald Trump. Mereka ngajarin kita toleransi, menghargai orang, dia hanya begitu. Makanya saya nggak percaya tuh jualan-jualan mereka tuh. Masih mending Rasulullah ketika mengatakan di Haji Wada, tidaklah orang Arab lebih baik daripada non Arab, tidaklah orang Arab lebih baik dari orang Arab, gitu. Nabi yang ngomong tuh. Arab itu Araba, sedangkan orang non Arab disebut Ain, Jim, Nun, Ajam. Kita ini disebut orang Ajam, orang asing. Nabi mengatakan tidaklah orang non Arab asing lebih baik daripada Arab, Arab lebih baik dari, gak ada. Yang baik itu inna akramakum indallahi atqakum, yang terbaik yang kolbunya takwa. Kolbu ada di mana? Di baju atau di KTP? Atau di kolbu? Di kolbu. Karena ada di kolbu, maka seharusnya orang sibuk mengurus kolbunya, bukan sibuk mengurusin pakaiannya, bukan sibuk ngurusin serbannya, sarungnya, nggak ada urusan di situ. Dan apa yang dilafazkan itu terjemahan dari isi kolbu. Maka nggak ada namanya orang ngomong kasar terus hatinya baik, itu nggak ada. Ya, kolbu ini adalah bank kata-kata. Jika kata-kata yang tersimpan itu baik, keluarnya pasti baik. Jika kata-kata yang tersimpan itu buruk, keluarnya buruk. Ini buah kelapa bukan? Keluarnya kopi? Enggak. Kalau dibuka air isinya apa? Bening atau putih susu? Kalau dia warna susu berarti udah dimasuki, sudah kemasukan, ada sesuatu yang sudah masuk. Sama, aslinya manusia itu bening, cuma karena bolong di sini, bolong di mata, di telinga, di lisan, di pikiran, maka dia yang tadinya bening jadi berwarna.
tugas kita membeningkannya setiap hari. Nah ini tadi saya ada kajian sama kawan-kawan dari Hong Kong, masih di Zoom Pak, di rest area kita tadi. Ada kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali noda itu masuk ke dalam kolbu, itu belum dicatat sama malaikat, belum dibiarin dia lengket. Sampai tengah malam atau sampai besok pagi, kalau sudah lewat baru dicatat, baru dibiarkan itu masuk merusak kolbu. Terus apa yang ditunggu oleh malaikat pencatat itu? Munkar dan Nakir. Adakah pertobatan istighfar hari itu, malam itu? Inilah enaknya jadi umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah siangnya Allah izinkan terima malamnya. Ya, enak kan jadi umat Nabi Muhammad? Terus antum mau hidup di zaman Nabi Musa atau mau jadi umat Nabi Sulaiman? Ya, di prank Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman masih pegang tongkatnya begini, tahu-tahu udah meninggal, tahu-tahu sudah meninggal. Baik, jadi yang perlu kita jaga intinya sebenarnya adalah ukhuwah imaniyah. Orang kalau benar imannya akan benar sampai ke insan. Tapi kalau baru ukhuwah Islamiyah belum. Ukhuwah Islamiyah itu simbol keislaman. Simbol ini bisa ada dalam negara, bisa ada dalam politik. Maka ukhuwah Islamiyah ini ada warna-warnanya. Islam versi siapa? Tapi kalau sudah imaniyah, iman itu dipandang kolbu, akan berbeda. Maka saya mengajak yang hadir ini, termasuk diri saya sendiri, kalau kita membangun ukhuwah, bangunlah ukhuwah imaniyah. Ukhuwah iman itu pasti diuji. Emang ada orang beriman gak diuji? Ujian kesetiaan, ujian pengorbanan, ya. Maka di Quran dikatakan, apakah orang beriman dibiarkan mengatakan ayyutraku ayyakulu amanna? Apakah mereka dibiarkan ngaku-ngaku beriman? Walam yuftanu, wala yuftanu, mereka belum diuji dulu baru ketahuan. Ini disindir dikit tersinggung, ya, dikata-katain dikit marah. Jangan-jangan kita nggak mau saling memahami, ya. Maka saya mohon maaf, saya akan berbeda. Ayo di sini kita baca hadis, banyakan mana, gitu kan? Tapi kan mau begitu, mau gagah-gagahan kan nggak perlu jadi sombong. Terus saya jadi sombong, situ jadi sombong. Ya, ntar uji-uji, ini panjangan jenggot mana, menengan beliau. Ya kan? Nggak perlu begitu. Jangan tuduh orang yang berbeda dengan kita pro atau tidak pro. Nggak benar begitu. Coba tenang-tenang kalau menghadapi sesuatu. Apa aja tenang-tenang. Ini catatan saya. Ini ketidakadilan kalau orang cuma Islamiyahnya politik. Ini mohon maaf. Waktu Rocky Gerung bilang kitab suci fiksi, ada yang laporin? Ada nggak yang laporin? Nggak ada. Kenapa? Karena dia bela siapa? Waktu Ahok bilang, dan dia sudah minta maaf, jangan mau ditipu oleh. Ya, dan dia sudah minta maaf, maksudnya begitu. Kenapa orang ngotot ngelaporin? Saya karena tidak orang politik, saya cuma mengamati aja. Apa ini sebenarnya? Oh, berarti ukhuwah Islamiyah kita, Islamiyah sia-sia. Sia-sia itu politik. Kalau politiknya searah kita bela, kalau nggak searah kita nggak bela. Wallahi saya bukan orang politik. Saya nggak pro A, saya nggak pro B. Walaupun saya nyoblosnya nomor 02 ya. Tapi secara pergerakan saya nggak ada urusan dengan mereka. Karena saya dengan pasangan saya juga beda. Dan saya nggak pernah maksain orang. Saya dengan jamaah saya beda, Pak. Dan saya nggak pernah maksain orang. Bahkan ada jamaah kita ngata-ngatain saya ahli neraka. Pinter kan murid begitu? Hebat nggak murid begitu? Guru dia ahli neraka. Ya salam, terus ente di mana? Yang nyelamatin ente kan guru ente sendiri. Ya. Nggak dapat syafaat dari guru, nggak dapat syafaat dari Rasulullah. Rasulullah kan kenal ente karena guru. Itu yang disebut al-isnad minad din. Bersanad itu bagian dari agama. Nggak bersanad, orang ngaku Rasulullah, kami umatmu. Nabi nanya, kamu ngaku umatku dari mana? Harus nyebutin, saya berguru ke si fulan. Oh si fulan, torikotnya siapa? Oh mazhabnya. Ditanya nanti semua, nasab ilmunya kemana? Kayak Habaib ngaku, ya Rasulullah aku Habib, Sayyid, zuriatmu.
Ditanya, kamu dari jalur anak Fatimah yang mana? Ditanya semua, nggak main ngaku-ngaku doang. Ya Rasulullah, saya pakai kopiah, saya muslim. Nggak bisa begitu. Saya bela Islam, belum tentu. Dua kelompok sama-sama muslim bertarung kan kemarin. Bagi saya itu lucu, Pak. Dan saya sedih setiap malam melihat itu. Ya, setiap malam saya mau nangis melihat dua kelompok muslim bertarung, benci-bencian, dan nggak tahu nanti lebih parah atau gimana. Dan ini nggak adil. Katanya mau adil, Allah itu maha adil, cinta dengan orang yang adil. Ya, makanya apa saja ini saya mau ngajak Bapak Ibu move on. Move on artinya apa? Yuk, yang lama itu kita tinggalkan. Kita ngikutin pola ulama ahlus sunnah wal jamaah, aswaja yang murni, yang mereka tidak terkotak-kotakkan oleh politik. Ukhuwah mereka bukan ukhuwah Islamiyah sia-sia, politik keislaman, tapi ukhuwah mereka ukhuwah keimanan. Coba lihat, Sayyidina Umar beda sama Sayyidina Ali. Waktu Sayyidina Umar naik, Ali nggak ikut baiat, tapi Ali diam aja. Tapi waktu Sayyidina Umar ini kalau ada Ali dia nggak hadir, Ali kalau ada Umar dia nggak hadir, begitu. Ini dua orang nih, begitu Pak. Tapi ketika Sayyidina Umar hendak turun ke medan juang, langsung memimpin peperangan, langsung Sayyidina Ali datang menghadang. Umar turun, cuma dia doang yang berani bentak Umar. Ente Amirul Mukminin, kalau ente mati tengah perjuangan, Islam kita baru sedang bertahan, Abu Bakar baru saja meninggal. Ya, saya belum siap meneruskan. Kira-kira gitu kalau dimaknai. Ini tersebut di dalam Sahih Bukhari bahwa Ali menegur, wahai Amirul Mukminin Umar, turunlah engkau. Jika engkau mati di medan juang, kami dengan siapa? Jadi Umar sedang mempertahankan negara yang sedang goyang, dan cuma Umar yang sanggup melakukan itu. Ini orang beda politik, Pak. Seharusnya ini terjadi. Ali adalah zuriat Nabi, kita sebut Ahlul Bait. Umar ini kelompok Ahlus Sunnah yang bukan Ahlul Bait. Seharusnya mereka saling mengingatkan. Bertarung, silakan bertarung, tapi ketika sudah memimpin salah satunya, mesti saling mendukung, saling mendoakan. Gitu seharusnya, ya. Cuma sekarang kan enggak, ya, belum move on, ya. Gimana maunya orang rohaninya kalau di kolbunya masih ada kotoran? Nabi itu selevel Nabi, mau diangkat, mau naik Mi'raj, mau Isra, itu kolbunya dibersihkan. Antum mau maju nggak rohaninya? Sholatnya mau khusyuk nggak? Mau khusyuk, bersihin WA-nya. Serius, bersihin video yang dinontonnya. Jangan nonton yang nggak penting lagi. Setiap cuplikan potongan video yang membuat kita penuh kebencian, emosi, hati-hati, itu menghalang untuk mi'raj secara rohani. Saya nggak ada urusan sama politik, Pak, ya. Tapi insya Allah saya dapat mata kuliah politik lebih lama lah dari Bapak, ya. Dari S1 sampai S3 saya dapat mata kuliah politik. Tapi saya memilih untuk tidak masuk ke ranah politik. Ingat dulu Abu Hanifah mengatakan ketika dia ditawarkan menjadi politikus, jadi pejabat negara, apa kata beliau? La yajtami'ul mulku wala ilmu. Tidak mungkin berkumpul pada satu sosok kekuasaan dan ilmu secara bersamaan. Ya, coba lihat wakil kita sekarang, kita sangat senang ada ulama jadi wakil presiden. Tapi kalau beliau punya pesantren pasti udah nggak sempat ngajar, benar nggak? Udah pasti nggak sempat ngajar. Jangankan itu Pak, saya yang cuma riwa-riwi itu nggak sempat megang pesantren. Saya kasih ke orang. Tapi nggak boleh lama-lama begini. Saya mau balik lagi ke pesantren. Ya doain ya. Semoga sebelum Ramadan kita sudah balik lagi ke pesantren. Ya, insya Allah mau duduk lah. Ini kan membangun silaturahmi, mengajak orang untuk kembali ke ukhuwah imaniyah, meskipun beda politik, meskipun beda mazhab, beda thariqat, beda manhaj. Bisa nggak nanti mau janji nggak kepada Allah, bukan kepada saya? Ya Allah, kami nanti pasti beda politik, tapi kami tetap imannya sama. Bisa nggak janji? Mau? Baru benar innamal mu'minuna, yang benar-benar bersaudara itu orang beriman. Saya mau tanya, di zaman Rasulullah ada nggak nyoblos? Ada nggak partai? Ada nggak Ahok? Ada nggak Rocky Gerung? Nggak ada kan?
Di saat itu sudah ada pergolakan politik, tapi mereka waras. Sampai zaman Sayyidina Umar itu masih waras itu. Setelah di zaman Sayyidina Utsman mulai terjadi kekacauan. Kekacauan yang nggak tanggung-tanggung. Orang yang dipilih oleh Utsman kemudian merasa ditipu, padahal bukan beliau nipu. Ada orang ketiga yang mengadu. Jadi dari dulu sudah ada orang-orang yang ingin menghancurkan umat Islam. Caranya gimana? Buat aja orang Islam bentrok satu sama lain. Dan yang paling gampang untuk dihancurkan adalah politik keagamaan. Bahasa kerennya politik entitas atau identitas, ya. Kira-kira seperti itu. Ini paling gampang, Pak, bakar orang pakai agama. Maka politiknya diagamakan sehingga orang menganggap politiknya suci. Pasti ada ngomong di hatinya, Ustadz, Islam tidak boleh pisah dari politik. Siapa yang misahin? Ya, antum sudah baca kitab apa tentang politik? Udah baca kitab Al-Ahkam Sultaniyah? Udah baca Muqaddimah Ibnu Khaldun? Udah baca kitab Al-Ihkam? Udah baca Siyasah Syariah Ibn Taimiyah? Udah belum? Kan belum. Terus tahu dari mana Islam pisah dan dipisah? Dari WA. Ya, kayak gitu bentak Ustadz lagi, ya Allah. Ustadz Raden Rizki nanti dibentak. Antum takut nggak dari bentak berjamaah? Bentak balik, ya. Orang takbir, takbirin balik. Kuatan mana takbirnya? Enggak. Dia takbir, kita takbir. Siapa yang paling membesarkan Allah atau siapa yang menyombongkan dirinya dalam takbir? Hati-hati. Kita nakbirin orang tapi di dalamnya ada penuh merasa paling benar. Lewat antum. Betapa banyak orang baca Quran, Quran melaknatnya. Betapa banyak orang menyebut nama Allah, Allah membencinya. Ya, kita nggak mau yang begitu, Pak. Maka saya mengajak, ayo move on. Tinggalkan identitas politik-politik itu, ya. Nanti nyoblos-nyoblos aja. Beda-beda aja. Emang ada di rukun iman, di rukun Islam, beda coblosan, beda iman, beda Islam, ada nggak? Mau tanya lagi nih, rukun Islam ada berapa? Ada nggak di situ politik? Rukun iman ada berapa? 5. Ada nggak di situ partai? Terus kenapa antum kemarin left dari grup, ya kan? Ngata-ngatain teman di grup, oh munafik nih, gitu. Ya salam, berarti pinter sekali orang yang membakar semangat umat, yang mencoba memainkan hati umat. Saya nggak benci dengan orang yang tadinya mentakbiri-takbiri Raden Rizki ini, ya. Yang membentak dengan takbir, saya nggak benci dia. Saya lagi nyari siapa otaknya ini. Udah ketemu sih sebagian. Udah kita bilas juga sebagian pas ketemu tuh, ya. Dan dia mengakui. Jadi beberapa orang politikus itu mengakui pas ketemu ngobrol sama saya, hidup ini ya begini. Ya harus bisa nyamar-nyamar lah masa di luar kata gitu, ya. Tapi saya tanya, kejar lagi, di belakang kita ada lagi katanya. Wah, siapa tuh yang main, Pak? Karakter-karakter inilah yang dulu mengadu-adu antara Muhajirin dan Ansar, yang adu antara Umar dan selain Umar, Utsman dan selain Utsman, yang adu pro Utsman, pro Ali. Makanya pecah perang Sayyidah Aisyah dengan Ali. Coba antum bayangin, Aisyah istri Nabi, Ali mantu Nabi, sepupu Nabi, perang, pusing gak tuh? Mau ikut istri Nabi, nggak ikut, nah ini mantu Nabi, bingung gak tuh? Nggak ada masa yang lebih kacau dari masa itu. Itu kacau sekali. Tapi apakah mereka mengatakan iman itu runtuh? Enggak. Puncaknya Sayyidina Ali perang sama saudara pupunya Muawiyah bin Abi Sufyan, itu 2 pupu 3 pupu lah. Karena Muawiyah dengar Ali adalah pembunuh Utsman. Kata Ali, bukan, saya nggak membunuh Utsman, saya dituduh. Tuh Sayyidina Ali korban dari hoax. Maka sampai ke depan musuh kita adalah hoax viral. Itu musuh kita, Pak. Tolong masjid ini nanti jadi benteng anti hoax. Sepakat? Bapak pengurus, ya, sepakat menjadi benteng umat tidak terjebak hoax. Untuk menjaga ukhuwah imaniyah. Biarkan masjid ini jadi surga semua orang yang berpolitik. Ya, orang kalau masuk masjid nyaman gitu. Ustadz, nggak boleh pisahkan Islam. Siapa yang memisahkan?
Nggak ada yang memisahkan. Ngomong politik, tapi politik yang beriman, bukan politik yang berwarna-warna itu. Dulu Sayyidina Ali menanggalkan politik ahlul baitnya ketika ingin menyelamatkan negara. Maka kita boleh sebut beliau negarawan. Ya, jadi negarawan itu begitu, Pak. Orang yang tulus berjuang untuk negerinya, dia tanggalkan politiknya. Bayangkan Ali bin Abi Thalib kalau mau berontak selesai, Pak. Umar habis. Tapi beliau berontak? Beliau nggak berontak. Beliau malah menyelamatkan negara. Ini juga yang saya lihat daripada Gus Dur. Di saat Gus Dur begitu, saya mengkafirkan dia, Pak. Laskar dia keluar, udah depan istana tuh. Dia sengaja keluar, nggak pakai sarung. Kalau kiai nggak pakai sarung gimana? Umatnya syak. Masa kiai pakai celana apa namanya? Ya, itu namanya malamatiyah. Malamatiyah itu menunjukkan sesuatu seperti main bola biliar untuk nembak yang lain supaya yang ini selamat gitu. Ada yang diselamatin. Kalau Gus Dur saat itu pakai sarung kayak saya begini, pakai kopiah, terus tangannya begini, turunkan Amin Rais, hancurkan MPR. Oh, selesai negeri ini, Pak. Selesai negeri ini. Di situ saya tahu kalau Gus Dur itu ahli. Tadinya saya bilang, oh Gus Dur kafir. Saya ada sampai 7 kali dulu. Asyhadu anna Gus Dur kafir, kafir. Begitu saya dulu. Biasa mantan. Kita dulu kan mantan mengkafir-kafirkan orang. Ternyata nikmat mendapatkan ukhuwah imaniyah. Saudara kita jadi banyak walaupun beda politik. Saudara kita banyak meskipun beda negara. Saudara kita banyak meskipun beda thariqat. Ini saya kemana-mana, teman saya orang thariqat itu banyak sekali. Thariqatnya macam-macam. Ada thariqat kepalanya geleng-geleng kalau zikir. Ada yang zikirin cuma diem aja. Ada yang nggak zikir sama sekali, teman kita juga. Ya, orang tepi jalan. Dan nikmat sekali. Maka pesan terakhirnya, innamal mu'minuna ikhwah. Orang kalau bersaudara, anak-anak kalau saudaraan tengkar nggak? Kita punya anak kita berebut nggak? Bener? Bener nggak? Dia berebut karena tahu itu saudara dia. Jadi perebutan kekuasaan, perebutan politik, selama masih menganggap kamu saudaraku, tapi kita berjuang, kita berbeda, nggak apa-apa, Pak. Jadi silakan nikmati perbedaan dalam persaudaraan itu. Kenapa? Karena kita tetap saudara. Meskipun partai kita beda, kita saudara. Meskipun coblosan kita beda, kita bersaudara. Meskipun thariqat kita beda, kita bersaudara. Manhaj kita beda, kita tetap itu baru innamal mu'minuna ikhwah. Dan di tengahnya ada fa'aslihu. Kalau mereka sudah bersaing, pasti ada yang terluka. Islah lagi, dibenerin lagi. Tugas saya yang islah-islahin itu, Pak. Ya, tugas saya yang mengislah. Kalau lagi berantem nggak mau diislah, kita diemin aja dulu. Ya. Nanti kalau berantemnya udah kurang dikit, baru kita maju. Ya. Jadi sok pahlawan. Mau mengislah. Dan itu rumit sekali. Mencari titik temu dalam perbedaan. Maka titik temu kita cuma satu, Allah kita satu, Nabi kita satu, kitab suci kita satu, imam kita satu, Imam Syafi'i. Benar? Ya. Oleh karena itu saya mengajak saudara-saudaraku semua, baik di masjid ini, masjid apa namanya? Al-Furqan, teman-teman di Serang, di Banten, di Jakarta, di Indonesia, semua bahkan lintas negara, tolong hidupkan, lestarikan ukhuwah imaniyah meskipun berbeda. Kalau sudah begini, rohani kita akan mi'raj, baru disebut kemajuan. Maka mi'raj itu berarti taqaddumul ummah, kemajuan umat. Mi'rajnya umat, jika qalbunya dibersihkan, maka mereka baju bersama dalam perbedaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.